Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita, pelajaran kita. Untuk kali ini kita memasuki sesuai dengan jadwal yang terjadwal, yakni mengenal biografi alim ulama besar yang dikenal sebagai 4 imam mazhab, ya. Ikhwan fillah, kita sering mendengar sekarang ini atau di buku-buku ketika membaca mengenai generasi salafus soleh, ya. Siapakah generasi salafus soleh itu? Yakni generasi yang terbaik dari umat ini sesuai yang Rasulullah sendiri menyampaikannya, yaitu generasi sahabat Rasulullah SAW, yaitu Rasulullah dan para sahabat beliau. Karena di masa itulah turunnya wahyu, dan di masa itulah diutusnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad hidup. Dan pada saat itulah Rasulullah mengajarkan tentang wahyu firman Allah yang beliau terima, dan menjelaskannya kepada sahabat-sahabat beliau. Muncul perselisihan di kalangan orang-orang yang belum memperdalam tentang siapakah yang dimaksud dengan generasi salaful ummah, itu generasi terdahulu yang soleh. Sehingga muncul simpang siur, ada pihak-pihak yang memanfaatkan kekeruhan itu dengan menuding, saling menuding bahwa orang-orang yang mengutamakan generasi terdahulu yang soleh itu dianggap pemahamannya menyimpang, pemahamannya radikal dan lain-lain. Padahal generasi salaful ummah itu Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian generasi sesudahnya yaitu tabi'in, kemudian generasi sesudahnya atba'u tabi'in. Bagaimana seorang muslim mengatakan bahwa Rasulullah dan para sahabatnya bukan generasi yang utama dari umat ini, sehingga hadis-hadis yang diriwayatkan itu isnadnya itu adalah ke generasi itu ujungnya, yaitu kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah, sahabat mendengar sami'tu Abu Bakar Siddiq, telah mendengar Abu Bakar Siddiq qala, dia berkata bahwa Rasulullah qala Rasulullah, kan seperti itu. Jadi bagaimana menafikan bahwa generasi awal Islam itu adalah sebagai sumber rujukan dari pemahaman agama Islam dalam penjelasan masalah furu' akidah, itu penjelasan dari Rasulullah, dan yang dijelaskan Rasulullah itu dijelaskan lagi oleh para sahabat. Para sahabat menjelaskan lagi kepada generasi tabi'in. Generasi tabi'in menjelaskan lagi kepada generasi sesudahnya, yaitu tabi'ut tabi'in, atau disebut juga dengan atba'u tabi'in. Nah, sehingga memang perlu mengilmui agama ini dengan tertib dan runut, memiliki sanad, urut-urutannya. Al-Quran, yang menerima wahyu Al-Quran itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada para sahabat-sahabat beliau, generasi di zaman beliau. Generasi zaman beliau itu adalah para sahabat beliau,
sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum itu sesuai yang termuat di dalam surat At-Taubah ya, dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan orang-orang muhajirin dan ansar serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepadanya, kepada Allah. Dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Ya, yakni surah At-Taubah ayat 100. Imam mazhab yang 4, yakni Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Syafi'i, ya, keempat imam mazhab ini rahimahullah, Allah sayang kepada mereka, juga sama nasihat dan ajakannya, yaitu mereka merujuk kepada Rasulullah dan apa yang diterangkan oleh para sahabat, yang dipersaksikan oleh para sahabat, yang didengar oleh para sahabat, yang kemudian itu termaktub di dalam hadis-hadis. Nah, hadis-hadis itulah kemudian yang diperiksa oleh para ulama, yang mana yang betul-betul ini dari Rasulullah dan para sahabat menyampaikannya ini, yang mana yang dari Israiliyat, yang bukan, ya, yang dibuat-buat oleh orang-orang yang ingin merusak pemahaman Islam, umat Islam, dari Israiliyat. Dan mana yang sahih, mana yang hasan, yang mana hasan sahih, yang mana yang dhaif, yang mana yang maudhu, ya, yang palsu, hadis palsu. Sehingga diklasifikasikanlah kedudukan hadis-hadis itu. Nah, yang mana yang bisa dirujuki, yang mana yang tidak bisa dirujuki. Misalnya hadisnya lemah, dhaif, atau maudhu, tidak bisa dirujuki. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik yang aku diutus di masa mereka, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, kemudian generasi yang datang setelahnya, yaitu tabi'in, kemudian generasi yang datang setelahnya. Nah, itu berhenti di situ. Jadi Rasulullah SAW memang pernah bersabda, menyampaikan itu, dan itu dimuat. Perkataan Rasulullah itu ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini sahih. Generasi yang aku diutus di masa mereka, yakni sahabat radhiyallahu anhum, kemudian generasi yang datang setelah mereka, kemudian generasi yang datang setelah mereka. Itu 3 generasi atau kurun generasi yang terbaik. Rasulullah SAW memberikan dalam hadis itu bahwa generasi yang terbaik secara mutlak adalah generasi di masa beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, yaitu bersama para sahabat radhiyallahu anhum. Dan ini mengandung pengertian, ya, keutamaan mereka dalam seluruh aspek kebaikan dalam agama ini, ya, dalam agama Islam. Karena kalau kebaikan mereka hanya dalam beberapa aspek saja, tidak sempurna dan tidak menyeluruh, maka mereka tidak akan dinamakan oleh Rasulullah SAW sebagai generasi yang terbaik secara mutlak. Maksud terbaik secara mutlak, yakni kebaikan yang ada pada generasi itu, pada Rasulullah dan para sahabat itu pada zaman itu, adalah kebaikan yang sempurna dan menyeluruh pada semua aspek kebaikan dalam agama Islam, pemahaman, amalan, ya. Ini termuat di kitab I'lamul Muwaqqi'in, ya, jilid 4 halaman 136. Kemudian untuk lebih jelas pembahasan tentang ini, kita akan masuk ke pembahasannya nanti tentang saat ini 4 imam mazhab, ya, mengenal biografi 4 imam mazhab. Nah, perlu diketahui 4 imam mazhab ini adalah termasuk generasi yang disebut tadi. Zamannya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i. Keempat imam mazhab ini adalah
termasuk dalam generasi yang terbaik tadi. Kenapa? Kurun hidup mereka ini termasuk dalam tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in, ya. Nah, sehingga para 4 imam mazhab ini adalah termasuk yang dikategorikan dan disebut oleh Rasulullah dalam kurun yang terbaik itu, ya, zaman sahabat Rasulullah dan persahabat, kemudian generasi sesudahnya yaitu para tabi'in, kemudian generasi sesudahnya, ya, tabi'ut tabi'in, yaitu generasi sesudah tabi'in, yaitu disebut dengan tabi'ut tabi'in, atba'ut tabi'in, ya, atau sebutan lain. Baik, jadi kalau orang menyebut salaful ummah, salafus saleh, kita tanya, apakah 4 imam mazhab termasuk di dalamnya? Ya, tentu iya. Kalau dia bilang tidak, ya berarti dia tidak paham. Tentu 4 imam mazhab termasuk dalam generasi salaful ummah atau salafus saleh. Mari kita mengenal 4 imam mazhab ini. Pertama, yang lebih tua dulu, ya, Imam Abu Hanifah. Karena masyhur 4 imam mazhab ini di kalangan kaum muslimin, ya, yang kitab-kitab mereka dirujuki, sehingga ada umat Islam yang merujuki mazhab, ya, Abu Hanifah. Ada umat Islam yang mengikuti mazhab Imam Malik, ada umat Islam yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Keempat-empatnya ini adalah ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama yang dalam generasi terbaik umat ini, yang disebut juga sebagai generasi terdahulu yang soleh atau salafus soleh. Imam Abu Hanifah ini nama beliau adalah Nu'man bin Sabit. Beliau lahir di Kufah di Irak pada tahun 80 Hijriah. Jadi 80 tahun sesudah hijrahnya Rasulullah itu. Ya, tentu dia lahir ini setelah Rasulullah tiada, sudah wafatnya, dan sudah berakhirnya zaman Khulafaur Rasyidin. Ayahnya berkebangsaan Parsi, beliau berperawakan tinggi, ya, bagus paras mukanya, kata-katanya lembut, lunak, ya, enak didengar, dan orangnya sangat cendekiawan, ya, intelek, berilmu, dan kalau dia berucap, ucapannya syarat dengan nasihat-nasihat kebaikan dan pelajaran serta hikmah. Beliau adalah orang yang soleh. Beliau tidak pernah membicarakan orang lain kecuali kebaikan saja. Sejak muda Imam Abu Hanifah ini kegiatannya adalah menimba ilmu. Beliau senang dengan, ya, ilmu, belajar ilmu pengetahuan, ya, ilmu Al-Quran terutama, ilmu hadis, ya. Beliau ini seorang pedagang kain, ya, dalam kesehariannya, nafkah hidupnya beliau adalah seorang pedagang di zaman itu, ya. Ya, orang menjadi saudagar lah, menjadi pedagang. Dari kegiatannya ini beliau bisa melakukan 2 hal, yakni berdagang dan mencari ilmu. Beliau sangat taat kepada Allah sesuai dengan persaksian orang-orang yang menyaksikan atau yang dekat dengan beliau. Pada malam hari beliau sedikit sekali, ya, tidur, karena banyak dilanjutkan dengan, ya, qiyamul lail, ya, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, ya, mengerjakan sholat subuh dengan wudhu, ya, sholat isya, ya, menjaga wudhunya. Beliau seorang yang zuhud dan wara. Pernah suatu ketika beliau melihat sekelompok orang memakan daging, dan sisa dari yang dimakan dilemparkan ke sungai di Kufah. Maka semenjak itu selama seumur ikan beliau tidak akan makan ikan. Nah, sampai dia gak suka gitu, ya, dengan sifat orang yang mubazir. Guru-guru Imam Abu Hanifah ini adalah Imam Abu Hanifah ini berguru dengan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ini masih sempat bertemu dengan sejumlah sahabat Nabi, yakni Anas bin Malik, Abdullah bin Haris radhiyallahu anhum, Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhum,
Wasilah bin Al-Aqsa radhiyallahu anhum, Ma'qil bin Yasar radhiyallahu anhum, Abdullah bin Anis radhiyallahu anhum, dan Abu Tufail radhiyallahu anhum. Beliau bertemu dengan para sahabat-sahabat Rasulullah di zaman beliau masih hidup itu, masih muda ketika itu. Di antara guru-guru Imam Abu Hanifah adalah Atha bin Abi Rabah, ya. Kemudian Imam Muhammad bin Abu Sulaiman, Imam Nafi Maula Ibnu Umar, ya. Kemudian Imam Muhammad Al-Baqir dan lain-lain. Beliau juga berguru dengan para sahabat-sahabat Rasulullah yang beliau ketemu pada masa beliau hidup itu. Artinya, untuk menyatakan beliau ini adalah generasi, termasuk generasi yang terbaik umat ini, yaitu tadi beliau bertemu dengan para sahabat Rasulullah, ya, para sahabat yang tersisa, yang sudah tua-tua, ya. Dan beliau sempat berguru dengan para sahabat itu, menimba ilmu, ya, Imam Abu Hanifah ini. Karya-karya Imam Abu Hanifah diantaranya adalah, ya, Al-Jami'us Saghir, ya, Al-Jami'ul Kabir, As-Sarahus Saghir, As-Sayrul Kabir, dan Az-Ziyadat, ya. Beliau memiliki murid-murid beliau yang masyhur diantaranya adalah Imam Abu Yusuf, Imam Hasan bin Ziyad Al-Lu'lu'i, ya, Muhammad bin Hasan bin Farhat As-Saibani, Zahar bin Huzufail bin Qais Al-Kufi, ya. Imam Abu Hanifah ini wafat di dalam penjara, ya. Beliau dipenjara karena tidak mau menjadi pejabat pemerintah di zaman itu, ya. Dalam eksekusinya Imam Abu Hanifah ini didera 110 kali dalam, ya, dicambuk gitu, ya, didera. Pada leher beliau dikalungkan besi yang berat. Beliau wafat setelah disuruh meminum segelas air yang berisi racun, ya. Artinya Imam Abu Hanifah ini diracun. Sebentar kemudian beliau merasa kurang sehat, dan sambil terus menghadap jiwa dan raga kepada Allah, beliau bersujud, dan beliau wafat dalam keadaan bersujud. Beliau juga dikenal dengan sebutan Imam Hanafi, ya, atau Abu Hanifah. Imam Hanafi wafat di Baghdad pada tahun 150 Hijriyah. Makam beliau, pusara beliau berada di sana, yaitu di Baghdad. Beliau meninggalkan seorang putra bernama Hamad, ya, anak beliau. Jadi beliau adalah salah satu ulama yang dizalimi, ya, di zamannya, dizalimi oleh penguasa ketika itu di zaman beliau. Kalau kita bahas panjang itu. Yang kedua, Imam Malik, atau disebut juga dengan Imam Maliki, atau Imam Malik bin Anas, ya. Nama lengkap beliau itu sering disebut Malik bin Anas bin Malik, ya. Kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Kita jeda dulu. Semoga pada sesi yang berikutnya, ya, rangkuman dari 4 imam mazhab tadi yang sudah disebutkan, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, lalu Ahmad bin Hanbal. Kita jeda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.